dan anatomi dan histologinya sudah kalian pelajari. Jadi mungkin ini kita bicarakan mengenai patologinya. Nah, apa-apa saja kelainan yang bisa didapat dari esofagus dan eh, lambung dan juga ini usus ya sebagai organ-organ yang ada dalam saluran cerna manusia. Jadi kita mulai dari esofagus ya. Jadi secara general ya ini ya kita bisa menemui ada congenital anomali ya, kelainan bawaan lahir ya. Jadi bisa juga berupa ini kelainan-kelainan lain seperti ini hernia, jadi turun ininya organnya ada sedikit ini turun gitu ke ini ke diafragmanya ya. Kemudian juga laceration ya, ada luka ya, kemudian reflux ya, esophagitis, kemudian akalasia, divertikula, varises, Barrett's esophagus, dan neoplasm, bisa jinak dan ganas. Nah, ini kira-kira definisi-definisi dari gejala-gejala yang dapat ditemukan pada kelainan pada esophagus. Saya anggap kalian sudah tahu ya, jadi heartburn, dysphagia, hematemesis, esophagospasm atau akalasia. Nah, ini kalian baca sendiri ya. Nah, apa yang terjadi pada laserasi ya, kita masuk ke laserasi. Nah, laserasi itu biasanya Mallory Weiss tear. Jadi ada robekan ya, robekan yang apa tuh namanya? Biasanya dia sifatnya ini sejajar ataupun paralel dengan ini otot-otot yang ada pada ini ya, longitudinal gitu ya. Nah, kemudian bisa menyebabkan muntah-muntah biasanya oleh karena alkohol ya. Jadi pada mukosanya itu ada robekan ya, biasanya disebut sebagai Mallory Weiss tear. Nah, itu mungkin bisa diketahui dan didiagnosis dari klinis. Kemudian biasanya kalau jaringan masuk ke patologi anatomi, nah itu kadang-kadang kita temukan juga oleh karena varises. Varises itu adalah kelainan pada pembuluh darah, di mana pada pembuluh darah di esophagus misalnya ya. Nah, itu biasanya oleh karena ada kelainan pada anastomosis pada vena porta maupun vena cavanya. Ya, jadi biasanya kelainannya itu pada vena, bukan pada arteri. Nah, itu bisa ditemukan pada esophagus, bisa juga pada umbilikus dan lebih banyak pada anus ya, jadi pada hemoroid yang disebut sebagai hemoroid. Nah, kemudian biasanya kalau yang di esophagus ini akan berkaitan 100% dengan adanya portal hypertension yang diakibatkan oleh sirosis. Jadi ini bisa menyebabkan kefatalan yang dikarenakan oleh perdarahan. Nah, ini kira-kira gambaran varisesnya. Jadi ada pembuluh-pembuluh darah ya di sini yang menonjol ya oleh karena dilatasi dari ini dan penipisan dari dinding dari esophagus dan terutama pada pembuluh darahnya ya. Nah, ini dia. Jadi menyebabkan robekan-robekan kalau dia pecah dia bisa fatal. Ini juga ya pembuluh darahnya menonjol dari gambaran laparoskopi ya. Jadi biasanya dengan penanganan balloning. Nah, yang paling sering lesi pada ini esophagus itu disebut esophagitis ya. Jadi kalau inflamasi ya kita tahu diakhiri dengan kata itis ya. Nah, biasanya ini oleh karena gastroesophageal reflux disease yang menyebabkan reflux dari asam lambung yang sehingga menyebabkan Barrett's esophagus. Ya, jadi awalnya sebelum terjadi Barrett's esophagus dia akan menyebabkan esophagitis dulu. Nah, bisa juga oleh karena zat-zat toksik berupa kimiawi yang lain, misalnya pada chemical, ya pada percobaan bunuh diri, misalnya minum Baygon, minum Biclin dan lain sebagainya, ataupun agen-agen infeksius seperti Helicobacter ya misalnya ataupun Candida ya. Jadi apa tuh namanya jamur juga bisa menyebabkan esophagitis ya. Jadi jamur misalnya pada orang-orang yang dengan imunokompromis misalnya ya. Jadi pada HIV AIDS gitu. Nah, kalau reflux ya, jadi reflux ini juga suatu kondisi yang cukup sering ditemukan ya. Jadi kalau pada pemeriksaan mikroskopiknya, nah ini karena kita dari patologi anatomi kita sering melihat ininya dari
tingkat seluler ya, jadi yang bisa dilihat dari mikroskop. Nah, jadi apa yang terlihat tentunya pada usofagitis yang diakibatkan oleh reflux tetap ada kaitannya dengan inflammatory cells. Jadi inflammatory cells kalau misalnya pada kondisi yang akut biasanya dia polimorfonuklear, neutrofil, eosinofil, dan kalau pada esofagitis yang kronik biasanya dia didominasi oleh limfosit. Kemudian akan ada basal zone hyperplasia. Jadi kalau kita lihat usofagus itu dilapisi oleh sel-sel squamous. Ya, jadi kalau sel-sel squamousnya itu nampak sel-sel basalnya itu mengalami hiperplasia atau bertambah banyak ini selnya. Nah, itu bisa dilihat biasanya karena ini ada suatu trauma yang cukup kronis ya. Jadi misalnya pada reflux ini. Ya, kemudian juga pada lamina proprianya ya, pada papilenya itu tampak pemanjangan dan juga kongesti. Jadi pembuluh darahnya itu agak ini ya, congested ya, terdeposisi gitu di situ gitu ya. Nah, pada Barrett's esophagus apa yang bisa kita lihat pada ini mukosanya itu juga kita dapati ada intestinal metaplasia. Ya, jadi intestinal metaplasia artinya metaplasia ini kan perubahan sel yang dewasa dari sel dewasa yang satu jenis dengan berubah menjadi jenis yang lain. Nah, dalam hal ini berubah menjadi sel goblet yang nampak pada mukosa usus. Harusnya kan ini usofagus, tapi dia menyerupai mukosa usus gitu. Jadi harusnya kan dia kan ini usofagusnya dilapisi epitel squamous, tapi dia kadang-kadang ditemukan ada fokus-fokus sel goblet yang bisa ditemukan pada kolon. Ya, jadi ini dia ya, ada goblet cell. Nah, kalau ada ditemukan ini goblet cell, nah itu sudah diagnosis pasti suatu Barrett's esophagus. Nah, kenapa kita ini takuti Barrett's esophagus ini? Karena merupakan salah satu risk factor terjadinya adenokarsinoma pada esophagus ini. Jadi merupakan suatu lesi prekursor terhadap kanker, ya. Dan Barrett's esophagus ini cukup sering ditemukan pada pasien-pasien dengan reflux, ya. Karena di sini ada GE junction-nya, gaster, dan esophageal junction-nya, pertemuan antara gaster dengan esofagusnya itu sudah tidak baik lagi ya. Nah, ini gambaran normal dari GE junction-nya ya. Ini masih normal, yang di atas ini sel-sel squamousnya, di sini mulai dari kardianya ini. Nah, nampak ini ruge-ruge dari lambung, tapi pada Barrett's esophagusnya yang harusnya GE junction-nya di sini karena dia sering reflux, asam lambungnya naik ke atas, nah ini menyebabkan metaplasia. Metaplasia sebetulnya hanya bisa dilihat pada mikroskopik ya. Jadi ini memang gambaran makroskopik ya, tapi memang sudah ada kelainan. Nah, seperti ini juga ada erosi ya. Jadi pembuluh-pembuluh darahnya itu tampak lebih ini congested ya. Jadi makanya dia merah di sini. Nah, usofagitis juga tadi sudah saya sebutkan bisa oleh karena suicide attempts ya. Jadi bisa juga karena alkohol ataupun minum terlalu ini yang panas-panas ya, dan obat-obat kemoterapi pada ini ya, pada regimen untuk ini cancer. Kemudian infeksi juga bisa didapat dari ini STI, sexual transmitted disease ya, seperti pada herpes ya, kemudian juga cytomegalovirus, dan pada orang-orang yang imunokompromis pada HIV itu bisa Candida. Nah, pada usofagus itu paling sering itu bukan paling sering ya, maksudnya ada tumor-tumor yang bisa kita lihat pada ini ya, pada usofagus ya. Biasanya kalau tumor itu kan ini ada terbagi menjadi tumor yang jinak ataupun tumor yang ganas ataupun tumor yang borderline sebetulnya ya. Ya, borderline dia belum bisa dibilang ganas tapi sudah tidak jinak lagi. Nah, kalau yang malignannya itu biasanya karena pelapis epitel dari usofagusnya itu sel-sel squamous,
Ya, jadi kita sebut malignant counterpartnya itu sebagai squamous cell carcinoma. Nah, karena dia asalnya dari epitel. Ingat kalau epitel biasanya dia kalau menjadi ganas dia menjadi karsinoma. Kalau sel-sel mesenkim ya itu kita sebut sebagai sarkoma. Jadi karena ini yang mengganas adalah epitelnya, makanya kita sebut karsinoma. Kemudian juga karsinoma keganasan itu bisa terjadi pada kelenjar-kelenjar, ya. Apa yang termasuk dalam kategori tumor jinak pada usofagus? Walaupun ini sangat jarang, ya. Jadi mungkin ada baiknya kalian ketahui. Nah, leomioma itu bisa juga terjadi pada usofagus. Yang paling sering itu kan pada organ reproduktif wanita yaitu uterus, ya. Nah, kemudian juga polip. Polip itu suatu tumor jinak yang asalnya bisa dari epitel, bisa dari jaringan ikat fibrosnya juga, bisa dari jaringan pembuluh darahnya. Ya, jadi fibrovascular polyps. Kemudian kondiloma ini yang merupakan sexual transmitted disease juga ya karena ini lifestyle. Nah, itu bisa juga kondiloma tumbuh di esophagus ya. Ini oleh karena HPV. Lipoma juga bisa ya jadi tumor jinak dari jaringan ikat dari jaringan lemak ya. Dan bisa juga pseudotumor ya, tidak tumor yang sesungguhnya yang diakibatkan oleh granulation tissue. Jadi karena ada tadi tearing ya dari robekan di esophagus, kemudian waktu pertumbuhan untuk regenerasi wound healingnya, nah itu terjadi granulation tissue, penyembuhan luka yang tidak baik ya sehingga terjadi ini. Kemudian ini kita masuk ke karsinoma, jadi kelainan keganasan pada esophagus yang asalnya dari sel-sel squamous. Nah, itu bisa berasal dari bisa diakibatkan oleh beberapa faktor ya. Jadi ada karena nitrosamin, ya jadi dari makanan-makanan yang dipanggang, yang diasap, kemudian juga ini jamur di dalam dalam makanan. Nah, kemudian tobacco ini sudah faktor karsinogen yang cukup umum ya, dan alkohol dan juga usofagitis yang kronik ya. Jadi usofagitis yang kronik akibat tadi GERD ya. Nah, apa yang terjadi pada keganasan pada sel-sel squamous? Nah, tentunya tidak langsung serta-merta menjadi sel-sel yang ganas dari yang sel normal. Nah, dari sel normal biasanya dia akan mengalami displasia dulu, ada progres. Jadi displasia itu merupakan ini kelainan pada sel yang dimana ini dia sudah mengarah ke keganasan, tapi belum terpenuhi semua kriteria keganasannya. Jadi mungkin 2 dari 4 untuk kriteria keganasan, nah sudah ada pada displasia. Jadi displasia ini juga ada displasia ringan, sedang, dan berat. Kemudian kalau sudah masuk ke displasia yang sedang dan berat, itu dia tentunya sudah tidak bisa regresif. Dia harus progresif. Progresif itu sudah pasti akan menjadi CA, jadi diawali dengan CA in situ dan kemudian invasi atau infiltrasi. Nah, ini kira-kira jaringan normalnya pada pemeriksaan mikroskopik di sini, ya. Ini pelapis epitel squamous-nya. Nah, di sini ini pelapis epitel squamous-nya juga, tapi sudah ada invasi ke dalam. Harusnya kan dia di permukaan saja, tapi ini sudah ada invasi di dalam. Ini kenapa kok di dalam ini sudah ada sel-sel squamous? Berarti dia sudah menginvasi ke jaringan sekitarnya. Jadi hanya karsinoma yang bisa hanya keganasan yang bisa menginvasi ke jaringan sekitarnya ya. Nah, ini dia. Kalau yang adenokarsinoma dari kata dasarnya adeno itu kelenjar. Nah, ini biasanya oleh karena Barrett's esophagus tadi mengalami metaplasia intestinal. Nah, harusnya kan awalnya kan sudah ada squamous epithelium pada ini ya, pada esophagus. Nah, kemudian dia mengalami esophagitis. Esophagitis tadi bisa salah satu akibat GERD ya, reflux. Kemudian mengalami metaplasia sel-selnya. Jadi ada sebagian yang berubah menjadi seperti mukosa pada usus. Nah, kalau mukosa pada usus kan biasanya kan lebih banyak kelenjar. Jadi inilah tadi Barrett's esophagus, cikal bakal terjadinya displasia dan akhirnya displasia kalau sudah masuk ke displasia sedang ataupun berat,
Nah, itu sudah pasti progresif menjadi karsinoma. Jadi karsinoma yang dihasilkan dari prekursor Barrett's esophagus biasanya adalah dalam bentuk adenokarsinoma. Jadi kelenjar-kelenjarnya yang mengalami keganasan. Sampai sini masih terdengar jelas suara saya? Masih, dokter. Baik, terima kasih responnya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi, gambaran tumor ganas pada esophagus bisa berupa ini protruding mass, ya. Jadi dia ini protruding ke lumen, ya, sehingga membentuk seperti polip gini, ya. Kemudian juga biasanya permukaannya kasar, tidak licin, ya, tidak seperti ini licinnya, ya. Dan pada tingkat seluler, kita lihat pada mikroskopik, nah ini ada kelenjar-kelenjar. Harusnya kan tadi kan pada esophagus kan squamous. Nah ini kenapa ada kelenjar-kelenjar? Jadi kelenjar yang mengalami metaplasia yang mengganas, makanya disebut adenokarsinoma. Nah ini kita lanjut ke lambung ya. Sorry ini agak cepat karena kita harus meneruskannya sampai ke ini ya. Nanti ada usus juga yang kita harus bicarakan pada hari ini 1 jam. Lambung sama juga ya, jadi ada kelainan-kelainan ataupun lesi patologi yang bisa dijumpai mulai dari kongenital anomali ya, jadi kelainan bawaan itu kita tidak bahas. Kemudian gastritis, nah ini cukup banyak ya. Gastritis atau reaksi infeksi dan inflamasi ya. Nah, kemudian juga peptic ulcer dan varises dan tumor tumor jinak dan tumor ganas. Ini saya anggap kalian sudah tahu ya, jadi histologi dari lambung itu berbeda dari ininya kardiak, fundus, korpus ya, kemudian ini ya antrum piloricum ini beda-beda histologinya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ini bagian esophagus ini di sini ya, jadi pelapis epitelnya squamous. Nah, kemudian ada junction ataupun perbatasan antara gaster dan esophagus. Jadi kalau gaster di sini dilapisi oleh pelapis epitel kolumnar yang banyak pada ini saluran cerna ya. Jadi karena dia tugas lambung itu menghasilkan sekret. Nah, yang menghasilkan sekret itu biasanya adalah sel-sel kolumnar ya. Jadi bukan sel-sel squamous. Nah, jadi sel-sel yang ada pada lambung itu bisa yang banyak menghasilkan mukus, bisa juga chief cell, sel parietal, dan sel neuroendokrin yang sesuai dengan fungsi masing-masing dia akan menghasilkan produknya masing-masing. Seperti sel mukus dia akan menghasilkan mukus, pepsinogen, kemudian sel-sel parietal itu menghasilkan asam dan sel-sel endokrin menghasilkan ini ya zat-zat yang lain. Nah, jadi supaya kita juga ini melihat suatu spesimen jaringan gaster itu bisa dikenali. Nah, biasanya kita ini membedakannya dengan tipe antral dan tipe fundik karena biasanya tipe yang fundik ini fundus itu biasanya sama dengan yang korpus. Kalau yang tipe antrum itu biasanya dari antrum piloricum sama itu dengan kardia. Ya, jadi perbedaannya itu biasanya dari kita lihat dari kripta dan ini sel-sel sekretori. Ya, jadi krip ataupun foveolar cells dan sekretori. Nah, ini 1:1 dan 1:4. Nanti ini kita lihat kalau yang tipe yang nah, ini biasanya kita lihat dari ini. Ini yang kita sebut sebagai PIT ya. Sel-sel foveolar. Nah, pelapis epitelnya sama-sama kolumnar, tapi proporsinya dan fungsinya berbeda. Jadi kalau yang tipe ini fundus, nah kalau yang tipe fundus kan biasanya kan dia sama dengan yang korpus. Ya, jadi kalau fundus dan korpus itu biasanya ini kriptanya atau pitnya ataupun sel-sel foveolarnya itu tingginya sama dengan kelenjar yang ada di bawahnya, sekretorinya. Jadi ini yang dikatakan 1:1. Tapi kalau yang tipe yang tipe
Nah, kalau yang tipe itu tadi yang tipe fundus itu ya, tipe fundus dan corpus itu 1:4. Kalau yang tadi yang saya bicarakan antral type, jadi yang di ujung-ujung, yang cardia dan antrum piloricum itu 1:1. Karena biasanya kan ini yang menghasilkan banyak musin dan menghasilkan banyak asam itu jaringan ini fundus, corpus, ya kan? Dan ya fundus dan corpus ini bagian tengah. Kalau yang di ujung-ujung sini, ini kan ini cardia, kemudian ini sini antrum piloricum, ujung-ujungnya. Nah, itu 1:1. Yang di tengahnya itu yang 1:4 karena sekresi asamnya dan ininya dihasilkan oleh ini kelenjar-kelenjar sekresi yang ada di bawah. Ini makanya pada fundus dan cardia itu ininya lebih panjang, 4 dibandingkan 1 yang di atasnya. Oke, ini tadi ya. Nah, gastritis juga kita bisa bedakan dari apa tuh namanya? Dari berbagai kriteria. Jadi kalau dari tingkat kronisitasnya ada akut dan kronik ya, sesuai dengan jangka waktu yang ditempuh. Kemudian ada juga oleh karena ini penyebab. Nah, gastritis itu bisa disebabkan oleh penyebabnya autoimun ataupun yang lain-lain seperti alergi dan reaksi granulomatosa ataupun reaksi transplantasi. Nah, gastritis akut itu bisa disebabkan oleh berbagai kondisi seperti misalnya ini heavy smoking, kemudian alcohol consumption ataupun makan obat-obatan yang bisa merusak ataupun ini mengganggu ini ya mukosa dari gaster seperti non-steroidal anti-inflammatory drugs ya, jadi seperti aspirin. Kemudian juga reagen-reagen regimen pada kemoterapi pada kanker juga bisa menyebabkan gastritis. Selain itu bakteri misalnya salmonella pada makanan ataupun cytomegalovirus dan stres juga ya. Stres atau gangguan psikososial ya, stres ataupun depresi. Nah, itu bisa juga menyebabkan gastritis akut ya karena dia apa tuh namanya? Ya, biasanya juga ini ya berhubungan dengan ini. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Shock juga ya, shock dan ini burn apa tuh namanya kebakaran. Jadi kalau misalnya luka bakar maksud saya. Ya, luka bakar itu juga bisa menyebabkan gastritis. Dan yang lain-lain mungkin kalian bisa baca. Nah, ini gambarannya kira-kira. Jadi kalau gastritis akut itu tentunya yang kita lihat adalah dari sebukan sel-sel neutrofil. Ya, jadi neutrofil ini berperan pada kondisi akut, ya. Selain itu juga ada hemoragiknya, jadi ada perdarahannya. Kalau yang gastritis kronik, nah ini sudah bisa dipastikan ini ada hubungannya dengan H. pylori ya, jadi Helicobacter pylori merupakan salah satu faktor karsinogen juga sekarang ditetapkan sebagai faktor karsinogen. Nah, selain itu imunologi, ada zat-zat toksik seperti alkohol ataupun ini ya merokok. Nah, kemudian radiasi dan penyakit-penyakit granulomatos seperti Crohn disease dan yang lain-lain. Nah, ini kira-kira gambaran dari gastritis yang kronik ya. Jadi kalau kita lihat ini tadi pitnya ya, foveolarnya. Nah, kemudian ini kelenjar-kelenjar sekretorinya yang di bawah. Nah, di sini nampak di stromanya ini sudah banyak sekali infiltrasi dari sel-sel limfosit yang ini ya. Nah, ini semua limfosit. Nah, kadang-kadang ini ditemukan follicle lymphoid ya. Follicle lymphoid itu seperti jaringan pada kelenjar getah bening ya. Nah, dan juga ditemukan ini ya, kadang-kadang pada sel-selnya itu ditemukan perubahan-perubahan seperti metaplasia intestinal ya. Jadi pada gaster tuh harusnya tidak ada sel goblet seperti ini.
Ini sel goblet itu biasanya adanya hanya pada kolon ataupun pada ini ya jaringan usus. Nah, ini yang ada putih-putihnya itu sel goblet ya. Yang ini. Oke. Ini apa tuh namanya dengan pewarnaan Gomori ataupun pewarnaan Wartin-Starry. Nah, itu bisa nampak bakteri-bakteri Helicobacter pylori ya. Kalau di ini pewarnaan Gimsa kadang-kadang bisa juga kita ini temukan yang ini ya, rod, bentuk batang. Nah, ini. Gastritis bisa juga diakibatkan oleh autoimun. Oke, dan ini ya gastritis yang lain-lain, misalnya eosinophilic gastritis, kemudian alergi, kemudian limfositik dan granulomatos. Tapi biasanya gambarannya hampir-hampir sama ya. Jadi gambarannya kalau dari mikroskopik hampir sama. Nah, ini gambar skematik, misalnya ada ini apa tuh namanya? Ini mukosa lambung yang normal ya. Jadi mukosa lambung yang normal itu biasanya dia menghasilkan ini asam lambung dan juga ini zat-zat yang lain ya, enzim dan lain sebagainya. Nah, ini sel-selnya masih dalam keadaan baik. Nah, kalau terjadi ada suatu ini faktor injury yang bisa disebabkan oleh salah satu hal ini, misalnya Helicobacter pylori, ya, kemudian juga ada ini memakan obat-obatan yang ini mengganggu dari gaster, misalnya bisa menyebabkan apa tuh namanya inflamasi pada gaster ya, gastritis dan juga yang lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan ini mukosa dari lambung itu bisa rusak ya, sehingga menyebabkan ulcer ataupun diskontinuitas dari epitel. Ya, jadi ini ada discontinuing epitel ya, sehingga terjadi tuka ataupun ulcer. Nah, ini kira-kira gambaran peptic ulcer-nya ya. Jadi ada diskontinuitas dari ini jaringan ya. Jadi bedakan antara ulcer dan erosion. Jadi kalau erosi itu biasanya masih ini superficial ya. Jadi superficial di mana batasnya adalah muscularis mucosa. Jadi muscularis mucosa pada ulcer itu sudah tidak intak lagi. Kalau erosi dia hanya terbatas pada epitelnya saja. Nah, ini juga Helicobacter pylori, kalian bisa baca sendiri. Nah, Helicobacter pylori bukan hanya bisa menyebabkan peptic ulcer saja, tapi sekarang ini sudah menjadi karsinogen ya. Jadi sudah bisa dikategorikan karena sering menyebabkan gastrik karsinoma dan juga limfoma ya. Limfoma itu keganasan yang berasal dari ini ya, sel-sel reticuloendotelial system yaitu ini mucosal associated lymphoid tissue, limfoma ya. Kemudian peptic ulcer, ini mungkin kalian bisa baca sendiri, jadi bisa ini bisa diagnosis dari klinis aja ya. Sebentar ya, saya pindah tempat ya, saya terganggu dengan ini. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Dok. Oke. Sebentar ya. Iya, Dok. Lagi ngajar.
Oke. Sampai mana tadi? Peptic ulcer. Ini kalian baca sendiri ya, karena gambarannya sebetulnya sama ya, peptic ulcer dengan gastric ulcer dengan itu duodenal ulcer. Jadi kalau peptic ulcer itu ulkusnya ditemukan di gaster dan di duodenum. Oke. Nah, ini gambaran ulcer ya. Jadi apa tuh namanya dari penampakan makroskopik ya. Jadi ada di sini bolong-bolong gitu, tapi nanti kalau kita lihat di mikroskopiknya biasanya dia ada gambarannya. Oh, ini nggak ada gambar ini ya. Nah, biasanya dia discontinuing gitu. Jadi epitelnya itu tidak intak lagi dan batasnya itu muscularis mucosa. Ya. Oke, ini bezoars juga ini apa tuh namanya zat-zat ini yang apa tuh namanya bisa ditemukan menyebabkan gastritis juga ya. Jadi misalnya hairball gitu, jadi apa tuh namanya rambut gitu. Nah, kalau rambut itu bisa kalau kemakan menyebabkan kelainan-kelainan pada lambung ya. Jadi bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain juga. Misalnya ada orang yang suka makan kuku, suka makan ini apa tuh jarum pentul, razor ya dan lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan namanya kondisi gaster yang disebut sebagai obstructive bezoars ya. Yang ini dia ini ya sepertinya rambut ya. Dan kelainan-kelainan yang tidak bisa dilihat dari klinisnya namun menyebabkan gangguan pada gaster. Nah, itu kita sebut sebagai gastropati ya. Jadi kalau gastropati yang hipertrofik, nah jadi gasternya itu makin besar namun tidak kelihatan inflamasi. Kemudian ditemukan hiperplasia dari mukosanya dan juga ini ya prominence dari ruge-ruge dari ini ya ruge-ruge dari lambung ya itu makin tebal-tebal ya menyerupai menyerupai lipatan pada otak ya. Jadi cerebriform itu seperti pada otak. Nah, ini dia gambarannya. Ini ruge-ruge yang ada pada lambung. Nah, makin dalam ya, makin prominent ya. Pitnya makin dalam. Nah, ini dia nampak seperti ini cerebriform yang ini. Ya. Oke, pada gaster juga bisa ditemukan varises ya. Jadi varises itu tadi kelainan pada vena ya, di mana vena-venanya itu kelainannya itu pada dinding venanya ya, makin menipis. Jadi hampir sama seperti pada yang dapat ditemukan pada usofagus yang diakibatkan oleh portal hypertension, cirrhosis ya. Tapi di sini yang lebih sering adalah yang usofagus ya. Kalau pada yang gaster itu jarang. Dan tumor-tumor yang dapat dijumpai pada gaster juga ya bisa ditemukan tumor jinak ya seperti polip, leomioma ataupun lipoma ya. Kalau yang malignan tentunya di sini semuanya adalah keganasan yang berasal dari kelenjar karena gaster itu tadi kan utamanya adalah kelenjar-kelenjar. Tapi bisa juga limfoma ya. Jadi karena di sana juga ada mucosal associated lymphoid tissue ya. Dan pada stroma, pada jaringan ikat mesenkimnya itu bisa ditemukan gastrointestinal stromal tumor ya. Dan juga karsinoid ataupun neuroendokrin. Nah, ini gambaran benign tumornya ya. Jadi ini mukosanya itu terdiri dari epitel ya. Ini lumennya ya. Jadi kemudian ini submukosa. Nah, di sini submukosanya itu terlihat kalau misalnya ini ya, kalau misalnya terjadi benign tumor seperti leomioma, nah ini tentunya dia asalnya berasal dari ini jaringan otot yang ada di sini, jaringan otot polosnya. Kemudian kalau dia berupa polip, nah polip itu biasanya dia di
berasal dari mukosanya ya, jadi mukosa epitelnya. Kalau dia dari fat dari fat itu biasanya dia membentuk lipoma ya. Nah, kalau yang malignan tumor tadi ya, asalnya itu biasanya dari mukosa dari ini kelenjar-kelenjar yang ada pada gaster ya. Jadi makanya disebut adenokarsinoma. Nah, tapi bisa juga di bawah-bawah sini ada mucosal associated lymphoid tissue sama seperti pada appendix ya. Jadi appendix itu kan kita sampai sekarang fungsi appendix itu apa? Nah, bisa dikatakan peneliti itu belum bisa menemukan satu jawaban yang pasti ya, namun diperkirakan appendix itu kan ini ya, karena dia sangat banyak follicle lymphoidnya ya, diperkirakan dia merupakan suatu ini kelenjar getah bening yang ini tempatnya si sel-sel radang itu ya, ya tempat ini sel-sel radang itu bermukim. Jadi fungsinya untuk ini pertahanan tubuh, kekebalan. Nah, sama juga di gaster ini juga ada yang namanya follicle lymphoid yang ada di submukosa, di bawah mukosa ya. Jadi ada lymphoid tisunya. Dan itu sering terganggu kalau terjadi gastritis kronik yang berlama-lama gitu akibat H. pylori. Ya, jadi H. pylori itu bisa menyebabkan proliferasi dari lymphoid tissue tadi, makanya bisa menyebabkan limfoma. Nah, kalau yang sudah well established di sini ya itu H. pylori ya. Jadi H. pylori bisa merupakan salah satu agen karsinogen yang menyebabkan adenokarsinoma pada gaster. Nah, ini sering pada daerah Jepang ya, kemudian yang lain-lain juga ya, dan paling banyak pada pria